Ya kesel kan, langsung dibilangnya karena Covid gitu kan. Ya akhirnya gue bilang, "Ya udah Dok, pokoknya saya nggak mau dibilang Covid kalau nggak ada buktinya," saya bilang gitu. "Ya udah tes aja," saya bilang gitu kan. Terus, ya dokter berdua itu bisik-bisik sih gitu kan ya. Akhirnya bilang, "Ya udah bisa Bu dites," katanya gitu, "tapi hasil tesnya 1 minggu," dia bilang gitu. Terus saya bilang, "Ya udah nggak apa-apa Dok, tes aja kalau emang 1 minggu," gitu kan. Toh kalau papa saya Covid kan berarti saya dan satu keluarga juga harus dites gitu kan, karena kalau memang misalkan iya bener gitu kan, kan saya sama keluarga kan yang kontak dekat berarti harus dites dong satu keluarga gitu kan. Nah, ini dokter juga agak membingungkan gitu ya. Awalnya bilang, "Ya udah ya memang," katanya, "nanti keluarga juga harus dites," katanya gitu. "Ya udah Dok, kita bersedia kok kalau dites gitu. Cuma pokoknya saya mau papa saya dipastiin dulu," gue bilang gitu kan. "Ya udah ditunggu ya," katanya gitu. Nah, terus berdua itu dokter bisik-bisik lagi gitu kan. Mungkin kayaknya ngeliat kita keluarganya kekeh kali ya gitu ya. Pokoknya mencari keadilan gitu ya. Jadi akhirnya bisik-bisik lagi terus akhirnya bilang gini, "Tapi sekarang ini nggak bisa dites," katanya gitu. Terus kan gue bilang dong, "Loh tadi katanya bisa dites." Terus sekarang bilang nggak bisa Dok, gimana dong gitu kan. Iya soalnya sekarang itu kan alat tesnya terbatas kata dokternya gitu. Terus ini aja yang masih hidup ini ngantri buat dites. Karena kita dokternya memang jujur sih bilang karena kita rumah sakit swasta itu dikasih alat tesnya tuh terbatas katanya gitu. Ini aja yang masih hidup yang dianggapnya apa tuh PDP lah gitu ya, lagi diisolasi aja masih nunggu antrian untuk dites karena alat tesnya terbatas gitu kan. Jadi kayak eh apalagi ini orangnya udah meninggal katanya gitu. Jadi ya ini aja yang hidup aja ngantri katanya gitu, apalagi ini papanya udah meninggal gitu kan. Terus gue bilang, "Ya pokoknya saya nggak mau Dok, kalau memang nggak dipastiin nggak positif corona, saya nggak mau papa saya meninggalnya nanti diperlakukan seperti orang yang corona," saya bilang gitu. Saya bilang ini, "Dok, saya sebagai anaknya, saya sebagai keluarganya cuma pengen memulangkan ayah saya dengan layak dan dengan baik," gue bilang gitu. "Toh kan memang nggak ada buktinya papa saya positif corona," gue bilang gitu kan. Karena ya guys, kalau orang yang positif corona itu 4 jam itu harus keluar dari rumah sakit, harus langsung dimakamin gitu kan. Pokoknya saya sih ya nggak tega juga ya sebagai anaknya gitu kan, papa saya pulang diperlakukan seperti itu. Dan yang saya cukup ya sedih dan kecewa adalah gitu ya, waktu saya dipanggil masuk kedua kalinya untuk dibilang papa saya meninggal itu, posisi papa saya itu sudah terbungkus kain. Jadi si pihak rumah sakit itu tuh nggak izin dulu gitu untuk, "Ya Bu, ini karena mengarah ke Covid gitu ya, ini kita mau langsung bungkus prosedurnya," gitu. Enggak guys, jadi eh belum bilang meninggal tuh udah langsung dibungkus gitu kan. Jadi gue cukup kayak, ya ampun, papa saya tuh masih pakai baju rumah ya gitu. Dan ya waktu lihat papa saya udah terbungkus gitu ya mama cukup sedih sih, karena aduh si papa teh masih pakai baju rumah gitu ya, masih pengen dipapantes lah ya kalau bahasa Sundanya gitu kan. Tapi ya itu karena sudah dibungkus, udah di wrap gitu ya. Kalau kayak kalian suka kirim paket ya, mau kirim paket nih online shopping atau terima paket di online shopping kan di bubble wrap tuh ya, dengan sangat rapi. Nah udah kayak gitu gitu posisinya. Jadi kan ya nggak bisa dilihat lagi gitu. Terus ya kita cukup sedih sih ya gitu ya. Belum apa-apa udah dibungkus gitu gitu. Ya udah jadi gue tetap perjuangin gitu untuk, "Dok pokoknya saya mau dites pokoknya," gitu. Ya udah kalau misalkan nunggu 1 minggu dan papa saya mau dibuang, gue sampai bilangnya papa saya mau dibuang dulu ya it's okay lah gitu kan, tapi saya mau pasti, gue bilang gitu, saya mau dites, gue bilang gitu. Nah terus dokternya mungkin lihat kekeh, dan sampai dokter yang mudanya itu sampai mukanya udah kayak udah kayak gitu gitu kan, sampai udah nggak mau ngadep gue lagi belakangan gitu, nggak mau berdebat lagi sama gue gitu. Sampai akhirnya ngomong, ya mereka jujur ya, mereka keterbatasan alat tes, terus memang ini juga ngantri katanya gitu. Ya kalau mau dibawa ke RSAS katanya gitu. Ya udah bawa aja ke RSAS. Nah gue kan bilang kayak gitu, dokternya bingung gitu kan, tetap aja mau kekeh gitu kan. Ya terus mereka bisik-bisik lagi gitu kan, nggak tahu lah, banyak banget diskusi lah guys, pokoknya itu dokter berdua. Terus akhirnya ya bilang gitu kan, ya kalau mau ke RSAS ya kita udah coba tapi nggak bisa katanya gitu, harus telepon sendiri katanya gitu. Ya udah saya teleponin ya Dok kata gue gitu, tungguin jangan dulu di apa-apain kata saya gitu ya, pokoknya papa saya di IGD itu jangan diapa-apain dulu, gue bilang gitu, jangan dimasukin ke plastik, jangan diapa-apain dulu, pokoknya tungguin dulu, gue bilang gitu kan. Ya akhirnya
ya telepon ke RSAS ya gitu, terus sibuk lah dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin di sana juga ya kondisinya juga ya lagi paciwe lah ya, kalau bahasa Sunda tuh lagi crowded gitu kan. Nah kebetulan kan memang cici sepupu saya bantu untuk proses ke rumah duka gitu kan, lagi di luar. Terus ya gue bilang ya udah deh Ci, coba ke RSAS minta tolong untuk orang datengin ambil sampel darah gitu kan, supaya papa saya bisa dites gitu. Terus ya udah deh, ya udah Cici ke RSAS katanya gitu ya. Bersyukurlah banyak yang bantu gitu kan. Terus akhirnya Cici sepupu ke RSAS, terus ya di sana juga lagi penuh ya, mungkin lagi crowded juga, jadi ya emang dibilang nggak bisa juga gitu ya, karena alat tesnya terbatas. Ini aja ngantri, yang lagi di sini lagi perawatannya ngantri katanya gitu, apalagi tuh posisinya udah meninggal gitu kan. Terus ya Cici sepupu juga udah berusaha gitu ya untuk minta tolong untuk dites dan lain sebagainya gitu, tapi ya di sana juga ya karena pasiennya membludak ya, terus mungkin tenaga medisnya juga sedikit, jadi memang akhirnya nggak diwaro lah gitu ya sama RSAS gitu kan. Terus cici sepupu gue malah cerita gitu ya, malah diketawain, katanya udah meninggal mah udah aja katanya gitu kan, relain aja katanya gitu ya. Terus ya udah deh, jadi gue bilang ya udah deh Ci, pulang aja kalau udah responnya seperti itu gitu kan. Ya udah, terus ya untungnya cici sepupu juga nggak lama-lama ya, karena memang rentan juga ya di rumah sakit, jadi ya cepet-cepet pulang. Terus ya bersyukur ya banyak yang bantu sih ya gitu untuk proses perjuangan ini gitu. Ya waktu lagi papa dibilang meninggal sih bingung juga ya gitu, mau kontak siapa gitu ya, sampai cuma tutup mata sebentar dalam hati doa gitu ya, Tuhan saya harus kasih tahu siapa gitu kondisi seperti ini gitu kan. Ya Tuhan kasih 3 nama gitu ya untuk saya kontak gitu kan. Yang pertama teman dekat saya, terus kedua teman komsel, terus yang ketiga atasan saya. Ya saya pikir karena pastikan saya riuh yang ngurusin ini gitu, jadi atasan saya pasti harus langsung tahu, dan pastikan saya nggak masuk atau izin gitu kan. Terus ya bersyukur ya tiga-tiganya responnya baik gitu kan, nggak langsung menjudge lo corona ya gitu kan, nggak gitu ya. Cuman ketika saya cerita gitu ya harus diperjuangin gitu kan, kalau memang bukan corona kamu harus perjuangin gitu. Terus ya dalam hati ya sih memang ini diperjuangin gitu kan. Terus ya saya sangat bersyukur sekali dan berterima kasih sekali sama cici komsel saya, Cip Pauline. Beliau sangat bantu banget gitu ya. Jadi waktu saya kasih tau kayak gitu, dia langsung kontak pribadi. Terus udah gitu langsung enggak, corona apa, dia nggak tanya apapun, dia cuma bilang gini, oke, Mar, be strong, dan oke, Cici bantu untuk proses kalau kamu mau ke rumah duka katanya gitu. Aduh, gue sangat situ ya, hati gue sangat tersentuh gitu kan, karena guys ya gini, ini kan posisinya dokternya kekeh nih ya, si papa tuh kan dianggapnya PDP ya gitu, sampai di surat meninggalnya pun memang ditulisnya PDP gitu ya. Jadi apa ya, rumah duka ataupun tempat pemakaman itu sensitif kan ya, karena saat itu memang rumah duka dan tempat pemakaman itu lagi sensitif sama corona gitu. Jadi ya ketika cici komsel saya telepon kayak gitu, aduh ya ampun Tuhan, thank you banget gitu ya. Jadi ya terus kontakkan terus sama cici komsel ya, Cici Pauline, untuk tanya, karena bingung juga ya, karena waktu kemarin ngurusin cuma berdua sama mama juga kan nangis ya gitu kan. Terus ya mungkin ya pengetahuannya juga terbatas gitu kan, jadi ya kita berdua agak kikuk, agak bingung, agak galau gitu kan. Satu sisi juga harus perjuangin nih papa gitu, pokoknya gue nggak mau papa dianggap corona dan dibuang atau maksudnya dimakaminya kayak corona gitu ya, gue nggak mau gitu kan. Ya gue juga nggak tega ya gitu kan. Terus pokoknya gue mau yang the best untuk memulangkan papa yang the best way gitu kan. Jadi ya gue terus kontakkan sama Cipau untuk, Ci gimana ya Ci, ini gini gitu kan. Nah terus ya udah bisa dibantu ke Bumi Baru katanya gitu. Terus asal diformalin katanya gitu. Ya udah, nah pas mau dimasukin ke peti kan mau minta diformalin nih gitu kan. Nah ini perjuangan lagi ya. Si dokternya bilang gak bisa diformalin karena itu udah dibungkus pakai kain gitu ya, nggak dibuka-buka lagi, dan gak ada yang mau formalinnya katanya gitu. Terus udah gue telepon lagi, Ci, ini nggak mau diformalin sama rumah sakit gitu kan. Ya udah, nanti dibantu sama tim forensik untuk bantu formalin ke sana gitu kan. Nah waktu telepon ke rumah duka gitu kan, nah terus mau ngejelasin
proses formalin gitu-gitunya gitu kan, si dokternya ya udah bilang mau ngobrol sama orang rumah dukanya gitu kan. Dokternya malah ngasih taunya gini ya, ini pasiennya bukannya ya bisa bantu atau apa gitu ya, no, ini dokter kan tadi dokter yang muda sama yang tua gitu ya sayang banget lah nggak pakai nemtek ya, jadi gua nggak tahu namanya gitu ya. Dokter yang tuanya bilang waktu ditelepon sama rumah duka gitu ya untuk mau jemput jenazah, mau datengin orang forensik gitu ya untuk formalin tuh, dokter yang IGD-nya tuh waktu ditelepon ngomong gini, iya ini pasiennya COVID katanya gitu. Terus kan ya atuh rumah duka teh ya pasti takut atuh, bener nggak ya, jadi nggak mau datang untuk formalin, nggak mau datang untuk apa ya ya untuk inilah proses ininya gitu kan. Dalam hati gue dari kacau gitu kan. Terus gue telepon lagi cikamsa gue ini jadinya nggak bisa lah huru-hara lah gitu kan. Jadinya rumah duka juga takut gitu kan kalau dibilangnya kayak gitu ya, dokternya langsung judge aja kayak gitu kan. Terus ya udah mentok nih ya, terus gue masih terus berdoa, aduh Tuhan gimana ya ini, gimana ya Tuhan gitu, gimana, dan gue ya terus kontak lagi gitu kan. Akhirnya ya udah Mar, ini titik ya udah mentok gitu kan. Ya udah sekarang gini, kamu serahin semua ke rumah sakit, prosesnya gimana kamu jelasin, terus biarin rumah sakit yang proses katanya gitu. Akhirnya ya udah nah pas lagi udah telepon kayak gitu, pas banget itu jam 10 malam, pas dokternya ganti shift. Nah pas dokternya mau ganti shift itu, saya doa lagi ya, udah capek lah ya guys gitu kan. Papa saya dinyatain meninggal itu jam 4.45, jam 5 aja ya anggap, jam 10 ganti shift dokter tuh 5 jam saya berdebat, 5 jam berdiri gitu ya. Terus waktu mau ganti shift ya kelihatan ya dokternya udah mulai buka-buka APD gitu kan. Mau ganti shift saya cuman tutup mata sambil berdiri dan cuma ngomong gini, Tuhan saya capek, saya cangkel, saya lapar, saya bilang gitu. Tolong Tuhan kasih hikmat ke dokter yang shift berikutnya ini untuk bisa membantu proses papa saya pulang dengan baik, saya bilang gitu. Tolong Tuhan, sebenarnya saya udah capek gitu ya, udah capek berdebat gitu kan. Terus tolong Tuhan supaya dokter yang shift kedua ini bisa lebih berhikmat, saya bilang gitu. Ya puji Tuhan dokter yang shift kedua ini lebih berhikmat sih. Terus ya penyertaan Tuhan itu pasti selalu ada ya, meskipun kadang kita kayak udah buntu gitu ya. Akhirnya dokter yang shift yang berikutnya ini lebih berhikmat sih. Jadi ngomongnya juga lebih baik gitu ya. Dia bilang ya udah Bu, nggak apa-apa, bisa disimpan di sini dulu sampai besok pagi katanya gitu. Terus untuk nanti proses apa ya memasukkan jenazahnya katanya nanti kita siapin peti juga katanya gitu. Jadi di sini kita siapin peti katanya gitu, akan diurus dengan baik katanya gitu kan, dan bisa disimpan di sini sampai besok pagi katanya gitu kan. Aduh di situ kayak udah mulai ada satu titik cerah lah ya, karena mama saya bilang gini ya ke dokter yang pertama itu kan, karena kan harus 4 jam gitu kan. Mama saya bilang gini, Dok masa mau malam-malam gali kubur gitu kan, gak mungkin ya gitu kan. Ya bersyukurnya dokter yang kedua ini bisa ya gitu kasih solusi. Terus akhirnya mereka juga yang bantu ya, ini sama dokternya juga sama ya, berdua yang apa yang jadi penanggung jawabnya, mungkin aku juga nggak tahu sih ya, cuman pokoknya yang tadi berdua, yang ini juga berdua waktu ngobrol sama kita tuh gitu. Nah dua-duanya baik ya, dua-duanya berhikmat, ya bilang bisa disimpan dulu di rumah sakit sampai besok pagi gitu kan. Karena ya itu, karena si dokter yang pertama itu udah bilangnya COVID, jadi semua rumah duka juga udah takut, nggak mau gitu kan. Terus ya udah bisa katanya gitu, dan nanti kita akan proses dengan baik katanya gitu. Terus ya Dok pokoknya saya pengen, Dok saya bilang saya kenapa berdebat, saya bilang gitu ya, saya kenapa saya bilang gitu ya, dokter maklumin aja ya, saya sebagai keluarganya cuma pengen memulangkan papa dengan baik dan dengan layak, saya bilang gitu ya. Mohon dimaklum ya Dok, kenapa kita fight gitu kan, kenapa kita berjuang gitu. Dokternya bilang ya saya ngerti katanya gitu ya. Terus akhirnya ya dibantu katanya untuk ini mau dikremasi atau mau dimakamkan gitu kan kemarin. Nah mungkin karena dokter yang shift kedua ini udah punya pengalaman, dia cerita juga karena memang kemarin tuh ada juga kejadian kayak gini katanya gitu, dan yang bisa terima itu hanya di Cikadut katanya gitu. Cuman ya di Cikadut itu ya kalau mau dimakamkan ya dimakamkan di tempatnya dinas kesehatan.
jadi memang semua yang covid di situ katanya gitu. Terus gue bilang kan papa saya kan belum positif covid ya dok gitu, saya sih nggak mau ya, nggak tega juga sih di situ, gue bilang gitu. Bukannya gimana ya gitu, cuma saya ya kalau udah positif terus di situ ya udah saya relain lah ya gitu. Tapi kan saya yakin ya bukan gitu kan, bukan saya yang yakin juga gitu, memang bukan gitu kan. Karena ya kalau misalkan emang corona pasti gini deh, mama saya yang di rumah udah pasti kena juga dan udah pasti sakit, karena mama juga yang udah tua ya, yang rentan. Terus saya sama ayah juga udah pasti sakit, tapi ini tuh di rumah nggak ada yang sakit. Terus waktu lagi mama ngasih tahu berita duka ke teman-temannya papa tuh, saya bilang, Mi, waktu lagi kasih kabar duka coba tanya, yang nggak harus langsung nanya sehat nggak gitu ya, atau sakit nggak ya, jangan gitu juga sih gitu. Cuma ya sambil ditanya aja apa ada yang sakit atau enggak gitu, maksudnya tanya kabarnya gitu kan. Dan setelah di tracking, dicek ke teman-temannya papa yang terakhir kali ketemu, semuanya nggak ada yang sakit, semuanya sehat. Dan memang semua teman-teman papa juga nggak ada yang ikut ke acara apa-apa gitu ya, nggak ada gitu. Waktu ditanya-tanya ya kita tanya-tanya secara halus lah ya gitu. Jadi ya mohon maaf kalau misalkan ya teman-temannya papa gitu ya ditanya-tanya gitu ya, karena memang ya kita mau mastiin juga gitu kan, karena ya pihak keluarga juga harus fair gitu kan. Jadi ya kita sambil kasih kabar, kita juga checking, kita juga tracking, semuanya sehat dan nggak ada yang ke acara ini ke acara itu gitu kan. Jadi ya udah pastilah, memang papa juga nggak kemana-mana, udah hampir 1 bulan gitu kan ya nggak kemana-mana. So ya pasti bukan karena corona gitu. Jadi kalau di situ juga ya saya juga yang nengoknya takut gitu ya gitu, sampai waktu mau ya bingung juga ya sebenarnya, karena memang papa itu waktu sebelum meninggal itu memang sempat cerita pengen dikuburin gitu, pengen dimakamkan, nggak mau dikremasi gitu. Jadi ya galau juga ya, bingung juga gitu kan di situ. Terus telepon ke Panu juga udah nggak mau gitu ya, pokoknya udah mentok gitu kan. Ya udah ya sama dokter kan dibantu ke Cikadut gitu kan, cuma kalau ya dimakamin ya di situ katanya gitu. Terus ya gue sempet nyamperin gitu ya ke papi gitu ya, ke jenazahnya papi ya, minta izin gitu ya, karena ya nggak bisa dikuburin pi gitu. Sekarang yang the best way adalah dikremasi gitu kan. Ya ini sih percaya nggak percaya ya guys, kalau memang apa ya, yang meninggalnya mungkin takutnya nggak ikhlas itu, takutnya jadi nggak lancar gitu kan prosesnya gitu. Jadi ya saya izin dulu ya, saya bilang pi ya ini the best way ya kita kremasi gitu kan, karena kalau dimakamin terus disatuin sama yang covid semua, saya mah papait, saya ngomong nih ya, saya papaitan. Saya sebagai anak bukannya mau durhaka ya, bukan, saya bilang gitu, tapi saya juga nggak akan pernah mau nengokin ke sana, saya juga takut, saya bilang gitu kan. Tapi kalau dikremasi kan saya bisa nanti apa ya, kalau di bahasa Sunda juga ngapain namanya, ngembang gitu ya, ngembang gitu kan. Jadi saya bilang ya kalau dimakamin di sana saya nggak akan bakalan nengok, saya juga takut. Saya bilang gitu, ini papaitan aja ya, saya bilang gitu, saya bukan yang mau jadi anak durhaka, saya bilang gitu. Tapi kalau dikremasi ya memang mungkin kan papi tadinya nggak mau dikremasi, gue bilang gitu, cuma ini the best way ya, nanti kita bisa tengokin juga, kita bisa tabur kembang gitu kan, kita bisa tengokin ke sana gitu, gue bilang gitu. Ya intinya mah ya saya dan keluarga berusaha yang terbaik lah buat papi, saya bilang gitu. Jadi ya mohon diikhlaskan, gue bilang gitu kan. Ya udah mungkin papi juga lihat di sana ya gitu, udah kondisi kayak gini, ya udah mungkin akhirnya ikhlas. Jadi ya udah akhirnya kita pilih kremasi gitu. Terus ya kita pilih kremasi akhirnya. Terus ya ditelepon sama pihak rumah sakit, sama dokter yang itu ditelepon ke Cikadut, terus diurusin. Terus karena kremasi kan jadi minta surat dari Nana Rohana gitu kan ya. Akhirnya Nana Rohana juga mau bantu, Nana Rohana bisa bantu gitu ya, puji Tuhan juga. Terus ya udah, terus sudah kontakkan juga sama orang yang di Cikadutnya ya. Saya jelasin juga ya meninggalnya kenapa gitu kan, karena memang pasti semua pihak tuh menanyakan gitu kan. Terus ya bersyukur dari pihak Nana Rohana juga bantu. Terus ya karena ya satu yayasan juga mungkin ya di sana gitu ya, terima kasih banget lah sama Nana Rohana ya dan Cikadut yang sudah mau membantu. Terus akhirnya ya dibantu semua proses kremasinya dengan baik dan lancar gitu.
eh, ya berterima kasih lah ya gitu, masih ada pihak-pihak yang berkeprimamanusiaan ya, yang berhikmat, yang pastinya berhikmat ya, karena pastinya harus berhikmat gitu ngadepin ini tuh, yang masih berhikmat, yang masih berkeprimamanusiaan, yang masih mau bantu gitu ya. Jadi ya gue yakin Tuhan pasti akan memberkati dan membalas semua kebaikan mereka itu ya. Terus akhirnya ya proses kremasi berlangsung dengan lancar, dengan baik. Terus kita juga udah ya setengahnya bisa jadi persiapan ya gitu, bisa nyiapin foto, bisa nyiapin kembang gitu kan, karena ya ini tadi gitu kan, karena semuanya berlangsung dengan cepat, jadinya asa gimana ya, asa sedih aja gitu ya, nggak bisa kasih yang maksimal gitu. Ya bersyukur dengan kremasi ini kan bisa kita persiapin foto, bisa ngembang juga gitu kan, waktu ngelarungin abunya gitu kan. Ya itu sih sampai semuanya beres dengan lancar gitu. Ya sebenarnya kecewa juga sih ya, karena kemarin kejadian memulangkan papa itu sangat cepat, dan terus prosesnya tuh jadi kayak disamain sama orang yang COVID gitu ya. Padahal sehari sesudah papa beres dikremasi itu, Pak Ridwan Kamil itu mengeluarkan himbauan bahwa warga itu nggak boleh tolak pemakaman jenazah gitu kan. Jadi sebenarnya kalau aja gitu ya Pak Ridwan Kamil mengeluarkan himbauan itu sebelumnya gitu kan, jadi waktu papa mau dimakamkan ke Pandu itu ya akan lebih memungkinkan gitu kan ya, karena memang ya tadi yang gue cerita itu, karena memang papa pengennya kan dikuburin, pengennya dimakamin gitu kan, cuma memang karena Pandu itu nggak mau terima karena memang di protes warga katanya gitu kan. Jadi ya sangat disayangkan siapa pengumumannya telat. Terus yang telat lagi itu adalah pengumuman atau himbauan dari Pak Ahmad Yuryanto ya, selaku jubirnya penanganan COVID di Indonesia gitu ya. Kemarin banget tanggal 18 April ya, berarti ya beliau bilang kalau pasien yang masih ODP atau PDP itu tidak boleh diperlakukan sama seperti orang yang COVID positif untuk proses pemakamannya gitu kan. Ya anggap aja lah yang tadi gue cerita sebelumnya, tapi itu kan ditulis di surat meninggalnya itu kan keterangannya PDP gitu kan. Dan Pak Ahmad itu bilang kalau masih ODP atau PDP itu nggak boleh disamain kayak yang positif, karena kan belum positif, jadi harus tetap dimakamkan seperti jenazah biasa katanya gitu. Yang diomongin Pak Ahmad itu kan lebih detail gitu ya, dan gitu kan cukup andai aja ya pengumumannya itu udah lebih awal gitu kan. Jadi kan ya rumah sakit juga pasti tidak akan ya memulangkannya dengan cara seperti kemarin gitu kan, harus cepat dan lain sebagainya gitu kan, disamain sama yang corona gitu kan. Ya sebenarnya ya agak kecewa juga sih ya, cuman karena ya udahlah, udah berlalu juga ya, harus belajar bisa menerima gitu. Meskipun aduh sangat disayangkan ya pengumumannya itu sangat terlambat gitu kan. Jadi ya himbauan juga sih ke rumah sakit gitu ya. Ya ini kan Pak Ahmad Yuryanto udah kasih pengumuman gitu kan, jadi kalau yang memang belum positif ya jangan diperlakukan sama gitu kan, karena ya cukup prihatin juga ya karena udah ngalamin gitu kan. Kalau sampai nanti kedepannya misalkan ada yang belum positif terus sama yang positif, ya gue cukup prihatin sih jadinya gitu kan. Jadi ya sangat disayangkan sih gitu kan.